Iya, kakak telepon sudah nih. Menuju ke rumah klasis, mengungsi. Punya kios selama ini dagang di sini dan mereka memata-matai kami TPNPB Korab 35 Bintang Timur. Masih legal yang masuk di Kapirain harus hentikan saat ini juga. Dalam rentang waktu antara Februari hingga April 2025, situasi keamanan di Papua kembali menjadi sorotan. Kelompok kriminal bersenjata KKB disebut-sebut aktif melancarkan aksi kekerasan yang menargetkan tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil. Di Kampung Wakaya, Kampung Kapiraya, ini kamu lihat, ini kami ada sedang bakar mobil, terus di sebelah sana ini kami ada bakar 2 rumah. Tenaga kesehatan, para penambang, hingga personil TNI dan Polri tak luput dari serangan. Tak hanya melakukan kekerasan, KKB juga merusak sejumlah fasilitas umum dan dalam beberapa kasus, aksi mereka bahkan melibatkan tokoh-tokoh penting di dalam kelompok. Selain melakukan aksi fisik, KKB juga diduga menyebarkan berbagai informasi palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hoaks-hoaks ini kemudian disebarkan untuk menciptakan kabut informasi di tengah masyarakat dan mengaburkan kenyataan di lapangan. Di tengah kondisi ini, aparat keamanan dari TNI dan Polri tak tinggal diam. Mereka terus berupaya untuk menanggulangi kekacauan yang terjadi, meskipun harus menghadapi tantangan besar, baik di medan operasi maupun dalam menjalin komunikasi yang sehat dengan para warga. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dan akhirnya mendukung kelompok separatis tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi serangan-serangan yang dilakukan KKB? Apakah memang ada peningkatan skala maupun intensitas serangan? Dan bagaimana aparat keamanan bekerja untuk menghalau ancaman serta memastikan keselamatan warga tetap terjaga? Iya, kakak telepon sudah nih. Menuju ke rumah klasis, mengungsi. Pada bulan Januari, sebuah operasi militer rahasia berhasil dijalankan oleh pasukan elit bernama Kakak Tua. Dalam operasi yang dilancarkan secara presisi itu, markas salah satu kelompok separatis Papua berhasil dihancurkan. Misi ini turut melibatkan drone pengintai yang sejak awal digunakan untuk mengamati wilayah target dan mencatat setiap pergerakan musuh. Pengintaian dilakukan oleh pasukan dari Yonif Rider 751. Setelah lokasi markas dipastikan, tim menyerbu dengan cepat dan berhasil menewaskan 3 orang dari anggota kelompok separatis teroris atau KST. Aksi ini menjadi bukti bahwa penggunaan teknologi mutakhir seperti drone memberikan keunggulan taktis yang signifikan dalam operasi militer drone. Salah satu komandan Rider yang identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa keberhasilan misi ini tak lepas dari informasi visual yang dikumpulkan lewat teknologi drone. Berkat data tersebut, penyerbuan bisa dilakukan dengan tepat, minim kesalahan, dan hasilnya maksimal. Operasi ini hanyalah satu dari rangkaian upaya untuk membendung gelombang kekerasan yang kian meningkat dari pihak KKB. Kelompok ini dikenal sering menebar ketakutan, menyerang aparat keamanan, serta mengincar warga sipil yang tak bersalah. Tujuan mereka cukup jelas, mewujudkan kemerdekaan Papua dan memisahkannya dari Republik Indonesia. Namun, latar belakang konflik di Papua tak sesederhana itu. Masalahnya berlapis-lapis. Mulai dari sejarah panjang integrasi Irian Barat ke Indonesia, berbagai pelanggaran HAM yang belum juga menemukan titik terang, hingga rasa tersisih yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua. Semua ini menjadi bahan bakar yang terus menyulut semangat separatisme. Dalam konteks inilah, KKB tumbuh dan menjadi ancaman yang semakin sulit dikendalikan. Dalam berbagai pernyataan publik maupun rekaman yang beredar, KKB kerap berupaya membenarkan aksi-aksi brutal yang mereka lakukan. Mereka mengklaim bahwa para korban yang mereka serang merupakan bagian dari operasi intelijen TNI atau Polri yang sedang menyamar. Namun, hingga kini, tuduhan semacam itu tidak pernah terbukti secara sah. Tuduhan tersebut hanyalah dalih yang berulang kali digunakan untuk membenarkan aksi kekerasan terhadap warga yang tak bersalah. Salah satu peristiwa yang menggambarkan kekejaman tersebut terjadi pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025. Selama 2 hari berturut-turut, kelompok bersenjata melakukan penyerangan di 3 titik berbeda di distrik Anggruk Yahukimo.
Sasaran mereka kali ini adalah para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tengah mengabdi di wilayah itu. Diduga, penyerangan dilakukan oleh sekitar 15 orang. Dalam peristiwa itu, seorang guru bernama Rosalia tewas di tempat, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka mulai dari ringan hingga cukup berat. Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens 2025 yang turun langsung dalam proses investigasi, menjelaskan bahwa korban meninggal ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di beberapa bagian tubuh. Sementara para korban selamat mengalami cedera serius akibat serangan senjata tajam. Tak hanya menyerang individu, kelompok tersebut juga merusak dan membakar sejumlah fasilitas umum di lokasi kejadian. Kekerasan di Papua bukanlah hal baru. Para pendulang emas ilegal pun tak luput dari ancaman. Pada 13 April, aparat mengidentifikasi 13 jenazah korban pembantaian di Yahukimo, Papua Pegunungan. Tragedi yang terjadi selama 3 hari, pada tanggal 6 hingga 8 April 2025. Kelompok bersenjata Kodab 16 Yahukimo dan Kodab 3 Dugama mengklaim bertanggung jawab. Semua korban adalah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas. Beberapa hari kemudian, TPNPB OPM mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan seorang pendulang bernama Riston Kama. Dalam video singkat yang beredar 10 April, seorang anggota kelompok menyebut Riston dibunuh karena diduga mata-mata. Pernyataan ini ditegaskan oleh juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, yang menuduh para korban merupakan anggota TNI dalam penyamaran. Namun, klaim itu dibantah tegas oleh TNI. Kapuspen TNI Brigjen Christomei Sianturi menyatakan seluruh korban adalah warga sipil. Tidak ada satupun personil militer di antara mereka. Sebelumnya pada tanggal 28 Maret, baku tembak terjadi di kampung Sanamba, Hitadipa. Seorang prajurit TNI, Prada Fuad Siregar, gugur setelah tertembak di dada. Jenazahnya dievakuasi ke Timika keesokan harinya menggunakan 2 helikopter penerbangan Angkatan Darat. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit tingkat 4 Kesdam 17 Cendrawasih untuk identifikasi dan penanganan lanjutan. Emas ilegal yang masuk di Kapirayan harus hentikan saat ini juga. Aparat terus mengintensifkan operasi untuk menekan jaringan KKB. Pada 3 Februari, Satgas Damai Kartens menangkap Ioktogi Telenggen di DKI Yahukimo. Ia masuk DPO sejak November 2023 atas keterlibatan dalam sejumlah aksi kekerasan. Penangkapan lain terjadi pada 11 Maret saat 6 tersangka diamankan bersama senjata dan amunisi. Operasi ini berawal dari tertangkapnya Yuni Enumbi di kilometer 76, distrik Waris, Kerom, yang diduga menyelundupkan senjata untuk KKB. Dari pengembangan kasus, total 7 orang ditangkap. Dalam operasi gabungan dengan Polda Papua, Jatim, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat, aparat menyita 17 senjata api dan lebih dari 3.500 butir amunisi. Sebuah momen penting terjadi pada 12 April 2025. Dalam kunjungan Wakil Panglima Kogab Wilhan III Papua Selatan, Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto ke perbatasan RI Papua Nugini, 3 anggota Kodab 5 Papua Selatan menyerahkan diri di pos kilometer 53. Mereka menyatakan kembali kesetiaan pada NKRI. Ketiganya mengaku lelah hidup dalam pelarian dan tekanan karena diburu aparat. Brigjen Wulang menyambut langkah tersebut, menegaskan bahwa negara selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hingga April 2025, situasi keamanan di Papua belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP mencatat setidaknya 21 kali kontak senjata antara TPNPB OPM dan aparat TNI Polri. Dalam pernyataannya pada 17 April, Direktur YKKMP Theo Hesegem mengungkapkan bahwa total korban jiwa mencapai 40 orang. 33 diantaranya warga non-Papua, sisanya penduduk asli. Konflik berkepanjangan ini turut menghantam kehidupan sipil. Data Dewan Gereja Papua menunjukkan lebih dari 70.000 warga mengungsi sepanjang 2024. Mereka berasal dari wilayah yang menjadi titik panas seperti Nduga, Maibrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak. Selain korban jiwa, serangan bersenjata juga merusak infrastruktur publik. Pada 3 Februari 2025, 2 sekolah dasar dan 1 kantor kampung di Puncak dibakar. Diduga akibat konflik internal dalam kelompok bersenjata itu sendiri.
10 hari kemudian, giliran bangunan SMP Agandu Gume yang dilalap oleh api. Di tengah eskalasi kekerasan, muncul video pendek yang menampilkan sosok mirip Lekagak Telenggen, tokoh OPM. Dalam video itu, ia melontarkan kritik tajam pada Presiden Prabowo, menuding bahwa kebijakan pemerintah justru memperparah penderitaan warga Papua. Namun di balik deru peluru dan pernyataan provokatif, secerca harapan masih bertahan. Harapan bahwa rekonsiliasi suatu saat mungkin terjadi, bahwa mereka yang memilih jalan bersenjata kelak akan kembali, bukan karena takut, tapi karena percaya bahwa damai lebih masuk akal dibanding kekerasan yang tak berujung. Pernyataan dari figur OPM itu mencerminkan rapuhnya komunikasi damai. Jalur dialog belum benar-benar terbuka. Pendekatan militer yang ditempuh pemerintah menuai kritik, terutama dari pihak yang menginginkan solusi berbasis kemanusiaan. Tapi di sisi lain, kurangnya ruang untuk membangun dialog yang saling percaya juga menjadi batu sandungan besar. Meski jalan menuju damai masih panjang dan berliku, harapan belum pupus. Warga Papua tetap mendambakan hidup tenang, bekerja membangun masa depan, dan menjalani hari tanpa rasa takut. Keinginan itu tidak pernah padam. Hanya saja, jalannya masih diselimuti kabut tebal yang belum terurai.